dari dermaga Trunyan. Maksud saya dermaga Kedisan ya, ini sebelah kiri kita adalah dermaga Kedisan, guys. Perjalanan kurang lebih dari dermaga ini, kalau kita menggunakan jalur darat, akan menempuh waktu sekitar lagi 30 menit kurang lebih. Jadi begini jalan menuju desa Trunyan, guys. Ini buat teman-teman yang kesini berwisata ke Trunyan menggunakan jalur darat untuk menuju desa wisata desa Trunyan. Seperti inilah penampakan jalan ataupun pemandangan sepanjang perjalanan menuju desa Trunyan, begitu, guys. Ini adalah desa Buahan. Nah, di desa ini juga sudah mulai ada beberapa akomodasi, yaitu seperti glamping ataupun camping ground itu sudah tersedia di desa ini. Nah, itu desa Trunyan paling akhir, paling ujung sana, guys. Ini adalah ini namanya desa Buahan. Setelah desa Buahan ini, nanti kalian akan memasuki satu desa lagi, yaitu desa Abang. Setelah desa Abang, Anda akan tiba di desa Trunyan. Wah, jalannya estetik banget buat kalian yang ingin berwisata ke desa Trunyan menggunakan atau melalui jalur darat untuk mencapai ke desa Trunyan. Nah, seperti ini. Dan mungkin banyak beberapa dari kalian sudah pada tahu bahwa di sepanjang jalan Trunyan menuju sepanjang jalan Jalan Kedisan menuju Trunyan itu sudah ada tempat nongkrong yang sangat keren, guys. Sudah ada tempat nongkrong namanya itu Kopi Danu. Nah, jadi Kopi Danu itu berlokasi di sini, guys, terletak di desa Buahan ini, guys. Nah, ini itu adalah pemandangan yang bisa kita lihat bersama. Itu adalah puncak Gunung Abang, guys, dan itu adalah puncak Bukit Trunyan. Ini Gunung Abang. Nah, ini dia. Ini tempat nongkrong ini, guys, yang instagramable, yang sangat estetik untuk sosial media kalian untuk berfoto. Nah, ini adalah tempat yang sangat estetik. Begitu, kawan-kawan. Ini di sini ada Batur Green Lake Restaurant. Dan kalau nggak salah ini juga adalah akomodasi. Sebelah ini adalah sebuah penginapan. Jadi untuk kalian-kalian yang ingin berwisata ke Trunyan dan menginap di dekat desa Trunyan, kalian bisa menginap di kawasan desa Buahan. Jadi danaunya pada siang ini lumayan tenang. Itu adalah Gunung Batur yang sangat cantik, guys. Nah, setelah memasuki kawasan ini, guys, jadi kalian nanti akan memasuki jalan yang mulai agak sempit. Jadi untuk kalian yang berwisata menggunakan kendaraan roda 4 agar tetap berhati-hati dan konsentrasi, guys. Dan jangan lupa untuk selalu bunyikan klaksonnya ya, karena setiap tikungan lumayan tajam di sini. Nah, contohnya seperti ini. Tapi sudah di beberapa titik sudah dilengkapi dengan kaca cembung untuk melihat traffic dari arah berlawanan, gitu, guys. Nah, seperti ini. Misalnya ada mobil, jadi kita harus hati-hati ya, harus pelan-pelan ya. Semoga selalu tentu saja utamakan keselamatan. Nah, begitu, guys. Itu juga teras camping ground. Jadi buat teman-teman yang mau merasakan sensasinya bersama keluarga untuk menginap di camping ground ini di sini tempatnya keren ini, guys. Nah, itu.
sebelah sana. Nah, di sana kawan-kawan. Ini juga jalannya nanjak sedikit guys, jadi tetap saya sarankan untuk selalu bunyikan klakson supaya ataupun supaya orang yang mengendarai mobil dari arah berlawanan bisa notif that is another car coming from a different side. So alright, so always make your sounds of your klaxon, okay? You beep beep. Let's do that. Beep beep like this here, for example. Just make sound. Maybe there's another car coming, so can be careful, right? Like this one here, for example. Look, there's a fishing ground here. I mean, those people who like to fish here. There's a room pond for 15,000 rupiah, guys. Buat teman-teman yang mau mancing, ada room pondnya di sana. Ada biaya 15.000 guys. Nah ini jalannya guys. Jalannya sangat keren, estetik, cuman ya juga lumayan sempit ya mungkin. Tapi this is okay, bisa kok berpapasan. Kalau misalnya ada mobil dari arah yang berlawanan, cukup satu antara kita yang manapun mempunyai kesempatan untuk berhenti. Nah itu akan menjadi lebih lancar. Nah, jadi jangan lupa selalu bunyikan klakson gitu guys. Oke, ikuti terus perjalanan saya ini pulang ke kampung Trunyan melalui jalur darat, dan juga nanti saya akan infokan untuk titik starting point mendaki buat teman-teman yang mau mendaki ke Bukit Trunyan. Nah, ya ini nih tikungan ini guys. Nah, jangan lupa harus tindin gitu ya guys ya. Alright bro. Nah ini jalannya nih guys. Nah banyak blind spot di sini sih. Nah ini banyak tikungan seperti ini. Reviewnya luar biasa. The view is amazing. Itu ada mobil dari sana guys. Jadi kita udah lihat tadi dari arah berlawanan ada sebuah mobil. Nah itu guys. Ini jalan ini baru kemarin di aspal sekitar 5 bulan yang lalu guys. Nah di sini saya rasa ini akan menjadi sebuah tempat nongkrong baru ya. Nanti kalau nggak salah ini namanya Jung Coffee, belum buka, baru proyek. Nah itu viewnya nanti teman-teman cari sensasi baru, tempat baru untuk nongkrong sambil minum kopi yang instagramable, itulah salah satu tempatnya. Jadi guys, sebelah kanan saya adalah bukit dan gunung Abang yang sangat megah. Di sini juga banyak pertanian guys ya. Nah ini kita sudah memasuki desa Abang Batu Dinding guys. Nah, ini jadi sepanjang jalan menuju desa Trunyan kalian akan menikmati pemandangan yang luar biasa. Itu Gunung Agung, maksud saya Gunung Batur, dan juga ada Gunung Abang di sebelah kanan, dan juga dikelilingi oleh pertanian. Nah, begitu guys, kira-kira seperti itu. Nah ini jalannya. Jadi seperti ini penampakan jalannya menuju desa Trunyan. Jadi ini kita bisa lihat banyak petani bawang merah yang masih menyirami bawang mereka pada siang ini. Nah seperti ini jalannya menuju desa Trunyan. Nah, oke. Kita ikuti terus perjalanan saya sampai saya tiba di desa Trunyan. Di sebelah kanan saya ini banget cantik sekali kawan-kawan. Ada kebun bawang merah yang sangat
besar, maksud saya luas. Nah ini pada musim kemarau seperti ini jalanannya lumayan berdebu. Buat teman-teman yang kesini naik sepeda motor mungkin lebih baik sediakan masker ya guys. Karena kalau kalian berada di belakang mobil itu debunya akan naik dan kalian akan tidak bisa melihat dengan baik. Maka dari itu lebih baik kalian bawa masker begitu. Jadi setelah kita masuki Desa Abang ini namanya Desa Abang Batu Dinding. Jadi setelah ini kita akan memasuki Desa Trunyan. Desa Trunyan begitu kawan. Jalannya agak bumpy guys, saya mohon untuk selalu hati-hati ya. Karena banyak yang jalan berlubang seperti itu. Buat kalian yang naik mobil ataupun naik sepeda motor. Mohon maaf kawan-kawan karena mungkin bahasa saya banyak yang belepotan. Saya bukan content creator yang sudah terbiasa menjelaskan, tapi saya adalah seorang guide. Tapi mestinya saya harus lancar dalam menjelaskan sesuatu. Tapi mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman sahabat yang sudah menonton video ini dimanapun, di TikTok, Facebook ataupun di YouTube. Saya hanya sekedar berbagi tentang bagaimana sih kondisi jalan menuju Desa Trunyan. Nah itu Gunung Batur di sana guys. Nah ini jalan ini lumayan bumpy guys, karena dulu memang di sini sering banjir. Jadi ada banyak bebatuan yang naik ke permukaan jalan karena mungkin terbawa oleh arus air. Begitu guys. Ini masih Desa Abang. Bentar lagi kita akan memasuki Desa Trunyan. Seperti ini bisa kita lihat bersama. Jalannya semakin menyempit guys. Jadi ya tetap fokus dan hati-hati ya. Tetap nah ini di sini kita akan memasuki Desa Abangsongan. Selamat datang di Banjar Abang, Desa Abangsongan. Nah ini Banjar Abang guys. Nah sebentar lagi kita akan memasuki Desa Trunyan. Nah itu bisa lihat kalau dari sini terpantau bahwa jalan itu penuh guys. Nah, itu memang jalannya ini harus dibagi guys. Kita harus minggir kalau ada mobil light yang lewat begitu guys. Seperti itu kira-kira. Jadi tetap fokus, tetap hati-hati semedon ya. Nih teman saya. Mana bos? Daro. Alright, so yeah, again this is almost Trunyan village guys. Ini banyak pertanian dikelilingi. Jadi rata-rata masyarakat di sini itu bekerja di sektor pertanian. Utamanya ada bawang merah, terus ada cabai merah, terus ada ini cabbage, kol, dan sayur-sayuran yang lain, ada tomat dan sebagainya guys. Jadi teman-teman, ini kita akan memasuki Desa Trunyan. Nah di sini kalian mungkin bisa lihat dengan baik atau enggak, saya kurang yakin nih. Nah ini selamat datang di Desa Trunyan. Nah Desa Trunyan. Nah seperti itu. I was crying when I see all that. So I remember him speaking like
Jadi di sini jalannya juga sempit dan berlubang. Jadi mohon untuk tetap konsentrasi dan hati-hati guys. Di sebelah kiri kita ini adalah terpampang dengan sangat jelas pada siang ini adalah Gunung Batur, Danau Batur. Nah, ya guys, maafkanlah saya yang banyak bacot begitu. Berapa menit ini video? Sudah 15 menit nih guys. Mungkin nanti uploadnya saya perlu waktu berapa jam ini. Tapi no editing, alright, no editing guys. Jadi kita akan lihat Tintin. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kita harus tetap Tintin. Dan ini sangat kering sekali, very dusty guys. Jalannya lumayan berdebu. Juga sedikit angin pada siang ini. I hope my phone is not getting very hot now. So nanti kalau kayaknya HP saya panas ini, pasti di stop lah. Stop lah. Nani nani nana. Kita berpapasan dengan bule ternyata guys, dia mengendarai mobil kesini dan selamat sampai tujuan. Alright everybody, so this is Trunyan village area. So we have entered the village. In here, as you can see here on the left and the right side, as most of the people that live here working as a farmers, and we grow lots of onions and spring onions and then chilies, cabbages. I don't know if the spring onion is the same thing with salad, but I think salad is probably the right word for what we grow in this side. Very beautiful. On the right side it's very clear, all the hills here. That is the hills of Trunyan and also Mount Abang. Okay. So from here, from this area, roughly you will arrive in the main village of Trunyan within 10 more minutes. So we reach the village in about 10 more minutes. Okay guys, ini sedikit seperti ini. Jalan-jalan menuju Trunyan. Saya kira belum ada seseorang yang pernah membuat video perjalanan menuju Desa Trunyan lewat jalur darat. Kayaknya belum ada. Mungkin ini akan jadi satu-satunya video yang bisa kalian temukan di internet tentang akses jalan darat menuju Desa Trunyan. Nah seperti ini kawan, jadi jangan ragu buat teman-teman yang kesini mau ngantar tamu, mau berwisata, tetap santai. Nah, ini ada tamu naik sepeda motor sendiri, dia kesini aman. It's no problem guys. Jadi buat kalian yang pernah dengar isu-isu bahwa kalau ke Trunyan naik perahu nanti dimatikan perahu ini tengah jalan dan sebagainya, nah itu hanyalah isu guys. Jadi buat kalian yang belum mengalami dan tidak mengalami hal seperti itu, kalau kalian berkunjung ke sini, saya jamin tidak akan terjadi hal seperti itu ya. Jadi begitu kawan-kawan, ini di depan kita terpantau lumayan banyak mobil yang menuju Trunyan. Nah seperti itu. Seperti itu guys. Ya Pak. Oke kawan-kawan. What's going on here? Okay, stay focused my camera. Okay, so this road here, jadi kalian nanti dari sini nih ada jalan naik agak tajam guys, lumayan tajam tikungan menuju
Desa Trunyan. Nah, sebentar lagi dari video ini sudah 20 menit. Sebentar lagi kita akan sampai di Desa Trunyan. Nah, ini jalannya menanjak. Jadi kalau kebetulan kalian pas sendiri naik di sini, mohon bunyikan klakson sebanyaknya, banyak-banyak mungkin, supaya tidak berpapasan dengan mobil yang datang dari atas, karena itu akan menjadi agak sedikit susah untuk berhenti di jalan ini, guys. Nah, seperti itu. Nah, ini perjalanan sebentar lagi kita akan sampai di Desa Trunyan. Nah, ini jalannya menanjak. Ini ada ini yang lumayan paling ekstrim jalurnya untuk menuju Desa Trunyan. Ini salah satu jalur titik yang lumayan ekstrim. Nah, seperti itu. Nah, habis itu udah di atas, nanti naik turun lagi di sini. Terus jalannya turun seperti ini. Kalian bisa lihat ada di bawah kita sudah ada mobil juga. Nah, seperti itu. Tetap kalau pas sendiri kalian tetap ingat untuk bunyikan klakson ya. Poin saya itu adalah dari tadi klakson. Oh guys, on the left saat we see the Royal Cruise of Songan lagi berlayar. Jadi seperti ini. Jadi sini juga lumayan nanjak ini, guys. Mudah-mudahan kuat ini. Saya lupa pergigi, guys. Ternyata tidak cukup kuat. Nah, gitu kawan-kawan. Nah, ini masih menanjak sedikit. Nah, itu adalah tanjakan terakhir menuju Desa Trunyan. Jadi setelah ini perjalanan akan turun. Nah, guys, itu sebelah sana kita bisa lihat itu adalah Desa Trunyan. Kita sudah hampir sampai di Desa Trunyan. Jadi mungkin akan terjadi sedikit kemacetan di sini karena pada hari ini adalah upacara di Desa Trunyan. Ini jalannya turun. Nah, ini kita sudah masuk di Desa Trunyan, guys. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi karena hari ini banyak ada upacara agama, jadi banyak mobil berserakan karena tidak parkir pada tempat yang sudah disediakan. Nah, begitu kira-kira. Saya kira kalau mereka mau sedikit jalan lebih jauh sampai ke parkir yang begitu luas di Utara Pura, maka tidak akan terjadi kemacetan di sini. Maksud saya jalannya akan lancar jaya. Walaupun ini juga termasuk lancar jaya, cuman kan ya kalau parkir di Utara Pura kan bagus, guys. But that's what it is, guys. I don't know to say. Kayak di Ubud ini. Dari dini Batuna, bos.
apa mobil di dalam? Ada apa mobil di dalam? Sudah, masuk dia. Macet di Trunyan nih guys. Nah, masih terjadi kemacetan di depan kita karena di sini ada upacara agama hari ini. Banyak teman yang menurunkan penumpangnya, di pinggir jalan. Nah, itu menyebabkan terjadi kemacetan yang lumayan lama. Macet malah aku. Tuh teman-teman, ya seenaknya memang harusnya parkir di Utara Pura biar lancar gitu guys. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah udah pusat desa Trunyan. Ya itulah, di sana ada parkir pak. Ini sampai di desa Trunyan. Ini tempat parkir sebelah kanan. Nah itu adalah lahan parkir yang luas buat teman-teman yang berkunjung ke Trunyan, nanti bisa parkir di sana. Ya, parkirnya sangat luas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. Wow, terpantau ada Dewan Perwakilan. Jadi teman-teman, ini kita menuju ke pinggir danau. Danau ini guys. Sudah banyak ada kendaraan di sini. Seperti itu kawan-kawan. Nah, itu juga ada perahu. Gangnya untuk sampai ke pinggir danau. Kalau ke sini bisa parkir di sini. Sebelah kanan saya ini ada tempat parkir untuk cukup beberapa mobil. Ini adalah jalan di tepi Danau Batur guys. Saya sudah hampir sampai di rumah. Beginilah kondisi pemandangan di tepi danau. Saya akan parkir di rumahnya Perdi ini kayaknya. Ya di sini.
Oke guys, sekian kita sudah sampai di Desa Terunyang. Oh, ini adalah dermaga